Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Syakif Noval Putra Siswanto. Saya di sini akan menjelaskan atau mereview mengenai video yang sudah saya tonton dikasih solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran hewan kurban. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemasaran. Pemasaran adalah upaya atau usaha untuk memenuhi permintaan konsumen, yaitu apabila ada penjual itu memasarkan barang-barang yang dimilikinya untuk memenuhi barang-barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran. Tapi pemasaran yang saya lakukan di sini adalah pemasaran hewan kurban secara online. Nah, di sini ada cara yang berbeda dari cara yang biasanya. Kalau biasanya Anda mungkin sudah sering melihat ya, pemasaran hewan kurban itu secara offline itu ada di lapak-lapak, atau mungkin ada orang, tetangga, atau teman yang menjual. Tapi di sini pemasaran secara online. Nah, pemasaran secara online itu lewat marketplace bernama Kurban Kita. Dan pemiliknya atau yang membuatnya itu adalah Pak Alvin. Beliau adalah yang bertanggung jawab mengenai marketplace Kurban Kita. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat atau inspirasi dari Kurban Kita, dan juga bagaimana cara kita mengakses Kurban Kita atau penjual mengakses Kurban Kita. Nah, pertama-tama itu Pak Alvin itu dulu mempunyai orang tua atau mertua yang apabila ingin membeli hewan-hewan kurban itu harus melewati lapak. Nah, lapaknya itu kan otomatis kan itu di pinggir jalan, dan apabila orang ingin mendatangi atau membeli hewan-hewan kurban kan otomatis apabila bekerja itu sepulang kerja, bisa saja sore hari atau bahkan malam hari. Nah, itu dinilai kurang efektif karena apabila orang ingin membeli hewan kurban itu kan dalam kondisi sudah capek ya. Jadi misalkan orang membeli hewan kurban di lapak pertama, lalu pindah karena tidak ada yang cocok di lapak pertama, itu pindah ke lapak kedua, dan itu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak karena kita berpindah-pindah antara satu lapak ke lapak yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah Pak Alvin itu melihat potensi penjualan hewan kurban online itu karena pertama itu mertuanya Pak Alvin itu sering membeli ya, misalnya ingin kurban, membeli hewan kurban di lapak. Misal domba bobotnya 25 kg atau mudah saja 30 kg yang bulatnya. Nah, terus itu harganya 3 juta dengan spesifikasi seperti itu. Nah, terus Pak Alvin itu tidak sengaja melihat di marketplace seperti Facebook atau mungkin yang lainnya itu dengan spesifikasi yang sama, tetapi harganya jauh di bawahnya itu. Nah, Pak Alvin itu menemukan solusi. Bagaimana kalau kita menjual hewan kurban secara online saja, karena harganya otomatis sudah lebih terjangkau. Karena kita tidak perlu menyewa lapak dan lain-lain. Kita hanya membutuhkan satu tempat yang nanti penjual itu sudah memasukkan barang-barangnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sistem kerja kurbanku atau marketplace hewan kurban secara online. Jadi itu yang pertama, penjual itu menginput datanya itu bisa berupa seperti kriteria atau ketentuan hewan kurbannya itu seperti apa, semisal bobot atau jenis kelaminnya atau apa gitu. Nah, itu selanjutnya harus menyertakan video atau foto yang jelas. Nah, itu kemarin saya sempat lihat ya, itu seperti sapi 1 ton, di keterangannya itu 1 ton disertai foto atau video. Mungkin untuk yang lain itu sudah cukup baik dan benar, tetapi kemarin saya melihat ada satu itu sapi keterangannya 1 ton up, artinya 1 ton lebih atau lebih dari 1 ton,
Tetapi di keterangan videonya itu kan ada penimbangan, dan saya lihat itu penimbangannya itu tidak sampai 1 ton, cuma berapa ratus kilogram gitu, tidak sampai 1 ton. Nah, itu mungkin salah satu kesalahan atau ya minusnya jual beli online itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa memantau langsung. Misal ada orang yang kurang teliti bilang 1 ton up, sedangkan tidak melihat video yang ada, otomatis kan seperti tertipu gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengakses jual beli online tersebut? Kita tinggal mengakses saja, semisal Tumba terus harganya sekitar berapa, semisal sekitar 3 juta. Nah, nanti itu sudah muncul sendiri di marketplace-nya tersebut dengan beberapa kriteria, dan itu kita dapat memilihnya secara online, dan nanti Tumba tersebut akan dikirimkan ke lokasi kita. Nah, selanjutnya apa yang menarik dari jual beli online tersebut? Jadi di dalam jual beli online tersebut sering terdapat promo atau seperti diskon-diskonan. Seperti kemarin yang terdapat diskonan seperti sapi seharga 300.000. Itu seperti promosi-promosi yang sering dilakukan di Tokopedia atau Shopee. Tetapi ada juga kelebihan atau kekurangan dari jual beli offline dan jual beli online yang akan saya sampaikan di video selanjutnya. Mungkin video yang sekarang cukup sekian, akan saya lanjut ke video yang selanjutnya. Ya guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran domba-domba yang ada di sini. Jadi saya sudah tanya ke pemilik dombanya itu, nama pemasarannya itu yaitu getuk ular. Nah, getuk ular itu apa? Nah, jadi getuk ular itu dari bahasa Jawa. Artinya itu jadi misal kita punya kenalan dan kenalan itu punya kenalan lagi. Nah, jadi kalau kenalannya itu membutuhkan domba, kenalannya saya itu akan seperti mempromosikan. Oh, jadi ambil domba itu di sini, yang bagus di sini gitu. Itu pemasarannya itu beda dengan yang tadi saya lihat di video YouTube yang ada di Kasih Solusi itu. Kenapa? Karena yang dikasih solusi itu lebih ke pemasaran online. Sedangkan di sini itu pemasarannya itu tadi saya tanya nggak ada online, tapi dengan offline. Nah, orang-orang di sini itu seperti ya meskipun tidak sepenuhnya offline ya, tapi seperti sudah ada kepercayaan. Jadi, oh saya pernah beli di sini barangnya bagus. Contohnya bisa Anda lihat di sini domba-dombanya cukup bagus, dan nanti orang itu akan menawarkan lagi, oh ke sini. Beda dengan yang online tadi. Kalau yang online tadi kan kita belum tahu itu, misal domba ya, dombanya itu seperti apa kita belum tahu. Kita cuma tahu yang ada di video itu atau ada di foto itu, oh dombanya seperti ini, tapi kan kita belum tahu kondisi aslinya. Nah, tadi saya sempat tanya, kenapa kok tidak memakai online? Ternyata dari jawaban tersebut itu, misal kita akan membeli domba online, seperti misal kita akan membeli domba ini online. Nah, tapi kan kita tidak mengetahui kondisi aslinya. Bisa saja kalau di online itu terlihat bagus, tapi itu aslinya seperti bagaimana cara kita menyorot atau memfoto domba tersebut. Dan bisa saja itu diedit, sedangkan kondisi aslinya itu domba itu tidak dalam kondisi yang prima atau bagus, padahal di foto itu bagus. Jadi itu akan membuat kecewa pembeli atau pelanggan. Nah, jadi saya tadi bertanya, kalau pemasaran itu yang bagus gimana? Itu lebih bagusnya itu kita datang langsung ke tempatnya dan kita melihat kondisi langsung.
Oh ya, di sini saya akan menjelaskan kenapa di tempatnya kandang Pak Saudi itu kok lebih disarankan offline tidak dengan online. Jadi seperti ini. Kalau misal kita membeli online kan, kita misal lihat foto ya, foto atau video kan paling cuma tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Mungkin juga bisa melihat kaki-kakinya itu seperti apa. Tapi kan kita nggak tahu nih, misal domba seperti ini kan berbulunya tebal gitu. Jadi kita nggak tahu itu dombanya itu sebetulnya itu kurus atau gemuk. Kalau misal kita lihat gini kan kelihatan itu gemuk. Beda kalau misal kita pegang gini, kita pegang. Nah, kita raba, terutama di bagian ini itu kan nanti kelihatan itu kalau kita membeli online kan kita nggak bisa meraba itu cuma oh ini gemuk. Tapi kalau kita membeli offline kan kita raba di bagian namanya itu legok lapar. Nah di legok lapar itu kita bisa melihat oh ini dombanya kurus, ini gemuk. Terus misal kalau kita membeli online kita bisa melihat kaki itu atau bagian lain itu misalnya kalau online kan kadang gini ya mas atau kita melihat itu kadang nggak spesifik lah cuma kayak beberapa gitu. Nah, kalau kita membeli offline kan kita bisa melihat ini misalnya kita sambil lihat-lihat dikit-dikit itu dengan spesifik oh ya ini dombanya bagus gitu. Mungkin itu cara kita membeli offline. Kenapa kok kita membeli offline itu lebih dianjurkan, alasannya adalah itu.